Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang Learning Vector Quantization atau disingkat dengan LVQ. Singkatnya, ini adalah satu metode di machine learning yang dipakai buat ngelompokin atau mengklasifikasikan data. Dan langsung saja ke slide selanjutnya untuk nama-nama kelompok kami. Di sini kelompok 5 terdiri dari Aprizan Rizky Kurniawan, Brian, Andrian Hagai, Yunanda, Brightly Owens, Ferry Foranda, dan Indra Fitchandre. Dan untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, di slide ini saya tentang latar belakang dari metode learning vector quantization atau dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan, proses klarifikasi atau pengelompokan data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Contoh seperti pengenal wajah, diagnosis penyakit, pengenalan tulisan tangan, hingga analisis citra. Pada kasus-kasus tersebut, sistem harus mampu menentukan apakah satu data baru termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristiknya yang dimilikinya. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Learning Vector Quantization atau LVQ. Metode ini diperkenalkan oleh Timo Kohenen pada tahun 1988 sebagai pengembangan dari metode Self-Organization Map atau SOM. Berbeda dengan SOM yang bersifat unsupervised, LVQ menggunakan data yang sudah memiliki label sehingga termasuk ke dalam metode learning. Konsep utama dari LVQ adalah menggunakan vektor sebagai representasi dari setiap kelas. Setiap kelas memiliki satu atau beberapa prototipe yang menjadi acuan dalam proses klasifikasi. Ketika ada data baru, sistem akan menghitung jarak antara data tersebut dengan seluruh prototipe yang ada. Dan kemudian akan dimasukkan ke kelas yang memiliki prototipe dengan jarak paling dekat. Jika kita melihat pada ilustrasi sebelah kanan, terdapat 3 kelompok data yang masing-masing diwakili oleh prototipe berwarna ungu, hijau, dan biru. Kemudian dapat sebuah data baru yang ditandai dengan simbol silang berwarna hitam. LVQ akan menghitung jarak data setiap prototipe. Kemudian menentukan prototipe yang paling dekat dengan hasil klasifikasi. Selama proses penelitian, posisi prototipe tidak bersifat tetap, tetapi akan diperbaharui secara bertahap. Jika hasil klasifikasi benar, maka prototipe akan digeser mendekati data tersebut agar semakin mewakili kelasnya. Sebaliknya, jika hasil klasifikasi salah, prototipe akan dijauhkan dari data tersebut. Dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang, prototipe akan semakin mampu mempresentasikan karakteristik masing-masing kelas sehingga akurasi klasifikasi dapat meningkat. Bagian paling bawah pada slide ini menunjukkan tahap kerja LVQ secara singkat, yaitu dimulai dari data latih yang sudah memiliki label, kemudian menghitung jarak ke setiap prototipe, menentukan prototipe yang paling dekat, dan terakhir memperbarui posisi prototipe dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, LVQ menjadi salah satu metode klasifikasi yang sederhana, efisien, dan cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengenalan pola dalam bidang kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai LVQ atau Learning Vector Quantization. LVQ merupakan algoritma klasifikasi pada machine learning dengan metode supervised learning, sehingga proses pelatihannya menggunakan data yang sudah memiliki label atau kelas. Prinsip utama LVQ adalah menggunakan vektor prototype sebagai perwakilan dari setiap kelas. Jadi, setiap kelas memiliki satu atau beberapa titik acuan yang disebut prototype. Ketika ada
ketika ada data baru, sistem akan menghitung jarak antara data tersebut dengan seluruh prototipe. Data kemudian akan diklasifikasikan ke kelas yang memiliki prototipe dengan jarak yang paling dekat. Selama proses pembelajaran, posisi prototipe akan terus diperbarui. Jika klasifikasinya benar, prototipe akan digeser mendekati data tersebut. Sebaliknya, jika salah, prototipe akan dijauhkan. Dengan cara ini, akurasi klasifikasi akan semakin baik seiring proses pelatihannya. Oke, next slide. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja LVQ. Penjelasan singkatnya adalah 1. Ada algoritma klasifikasi. LVQ digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan data latih yang sudah diketahui labelnya. 2. Berbasis prototipe. Setiap kelas memiliki satu atau beberapa prototipe yang berfungsi sebagai representasi dari kelas tersebut. 3. Berbaris jarak. Data baru dibandingkan dengan seluruh prototipe, kemudian dipilih prototipe yang memiliki jarak paling dekat. 4. Pembelajaran atau learning. Prototipe akan diperbarui setiap proses pelatihan agar semakin mendekati karakteristik data pada kelasnya. 5. Ilustrasi gambar. Pada ilustrasi di sebelah kanan, tanda silang menunjukkan data baru. Algoritma menghitung jarak data tersebut ke setiap prototipe, kemudian menentukan kelas berdasarkan prototipe yang paling dekat. Penjelasan cara kerja. Oke. Setelah memahami pengertian LVQ, selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana algoritma ini bekerja. Secara umum, learning vector quantization bekerja dengan membandingkan data baru terhadap prototipe dari setiap kelas, kemudian memperbarui prototipe tersebut agar semakin mewakili data pada kelasnya. Proses ini dilakukan berulang hingga diperoleh hasil klasifikasi paling akurat. 1. Inisialisasi prototipe. Langkah pertama adalah menentukan jumlah kelas, kemudian menginisialisasi prototipe atau bobot awal untuk setiap kelas. 2. Ambil data latih. Selanjutnya, sistem mengambil satu data latih beserta label kelasnya dan diproses satu persatu selama proses pelatihan. Hitung jarak ke semua prototipe. 3. Data latih tersebut kemudian dibandingkan ke seluruh prototipe menggunakan Euclidean distance untuk mengetahui seberapa dekat jaraknya terhadap masing-masing kelas. 4. Tentukan prototipe terdekat. Setelah semua jarak dihitung, algoritma memilih prototipe yang memiliki jarak paling kecil. Prototipe inilah yang menjadi kandidat hasil klasifikasi. 5. Cek kesesuaian kelas. Kemudian dilakukan pengecekan apakah kelas dari prototipe terdekat sama dengan label sebenarnya dari data latih. 6. Perbarui prototipe. Jika hasil klasifikasi benar, maka prototipe digeser mendekati data agar semakin mempresentasikan kelas tersebut. Jika salah, prototipe justru digeser menjauhi data sehingga kesalahan klasifikasi dapat dikurangi pada proses selanjutnya. Dan ulangi proses. Langkah-langkah tersebut diulangi untuk seluruh data latih dan beberapa epoch sampai posisi prototipe menjadi stabil. Oke. Pada gambar ilustrasi kanan, terlihat data baru yang dibandingkan dengan 3 prototipe mewakili kelas berbeda. Algoritma menghitung jarak ke setiap prototipe, kemudian memilih prototipe yang jarak paling dekat sebagai hasil klasifikasi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini kita akan membahas rumus-rumus utama yang digunakan dalam algoritma LVQ. Secara umum, LVQ memiliki dua proses utama, yaitu menghitung jarak antara data dengan prototipe, kemudian memperbarui prototipe berdasarkan hasil klasifikasi. Untuk rumus yang pertama itu yaitu rumus Euclidean distance. Ini rumus pertama ini digunakan untuk menghitung jarak antara data input dengan setiap prototipe. Untuk rumusnya
sudah tertera, yaitu D kurung buka X, WJ kurung tutup, terus di akar sigma XI min WJI kurung tutup kuadrat. Pada keterangan, X itu adalah data input yang akan diklasifikasikan. W adalah prototype atau bobot dari suatu kelas. N adalah jumlah atribut atau fitur pada data. Dan D adalah nilai jarak antara data dan prototype. Jadi, semakin kecil nilai jaraknya berarti data tersebut semakin mirip dengan prototype tersebut. Untuk rumus yang kedua yaitu update bobot atau prototype. Setelah seluruh jarak dihitung, langkah berikutnya adalah memilih prototipe yang memiliki jarak paling kecil. Secara matematis dituliskan pada keterangan tersebut, WJI itu bobot saat iterasi ke T. Baru yang WJI T plus 1 itu bobot saat iterasi ke T plus 1. X itu nilai data input ke I, baru alpha itu learning rate-nya, baru T iterasi atau epoch ke T. Artinya algoritma tersebut mencari prototipe yang memiliki nilai jarak minimum terhadap data input. Prototipe inilah yang disebut sebagai winner atau prototipe pemenang dan akan digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi. Untuk rumus yang sebentar, saya salah. Untuk yang bobot ini, jika kelas prototipe sama dengan kelas sebenarnya, maka prototipe akan digeser mendekati data. Tujuannya agar prototipe semakin mewakili data pada kelas tersebut. Lalu untuk yang ketiga ini aturan pemilihan prototipe winner. Prototipe winner ini adalah prototipe dengan jarak paling kecil terhadap data input. Dan untuk keterangannya, WSI itu sebagai prototipe pemenang, D kurung buka X, WJ sama dengan jarak data X terhadap prototipe ke J. Terus algoritma min ini sebagai operator yang menghasilkan nilai minimum. Baru penjelasannya, algoritma mencari prototipe untuk sebagai pemenang, itu yang tadi. Saya tadi salah menjelaskan. Lalu untuk yang kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Oke. Pada slide ini kita akan menjelaskan contoh soal yang pertama, menghitung jarak. Kita coba untuk menghitung jarak. Langkah pertama adalah menghitung jarak data baru ke masing-masing prototype menggunakan rumus Euclidean distance. Jarak ke prototipe kelas A adalah 4 min 2 kali 2 plus 3 min 2 kali 2 sama dengan 5. Sama dengan 2,236. Oke. Sedangkan jarak ke prototipe kelas B itu 4 min 6 kali 2 plus 3 min 6 kali 2 sama dengan 13. Sama dengan 3,606. Nah, karena 2,236 itu lebih kecil daripada 3,606, maka terdapat prototipe yang paling dekat dengan kelas A. Prototipe yang paling dekat itu yaitu kelas A. Untuk soal yang kedua,
yaitu contoh soal yang bobot prototype. Sudah dilihat di slide-nya, misalkan label sebenarnya memang kelas A, berarti hasil klasifikasi benar. Oleh karena itu digunakan rumus pembaruan bobot. Dengan memasukkan nilainya 2,2 plus 0,3 di kurung buka kurung tutup 4,3 min 2,2 sama dengan 2,2 plus 0,3 kali kurung buka 2,1, lalu 2,2 plus 0,6 oke. Peroleh 2,6, 2,3. Maka hasil akhirnya adalah hasil akhir setelah satu iterasi itu kelas A, yaitu bobot awal 2,2 dan setelah dimasukin rumusnya yang tadi yang jarak. Salah nih. Mengenai rancangan elektrika yang sudah saya rancang menggunakan aplikasi di Zebra. Adapun komponen yang kami gunakan diantaranya ada microcontroller ESP32 sebagai output dari sistem ini. Oke. Maaf, sorry, saya baru ngerti ini untuk hasil akhirnya dari kedua rumus ini, kelas A itu berubah dari 2,2 menjadi 2,6, jadi 2,3. Lalu kelas B tetap berada di 6,6 karena bukan prototipe yang memenangkan proses klasifikasi. Oke, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan LVQ. Kelebihannya itu konsep dan proses LVQ mudah dimengerti serta gampang diimplementasi. Selanjutnya, perhitungan jarak dan update bobot relatif sederhana sehingga tak butuh waktu yang lama untuk latihnya. Yang ketiga itu pemilihan prototipe yang cukup. Itu LVQ dapat memodelkan batas keputusan non-linear. Ya, berarti LVQ ini dapat menangani data non-linear. Yang keempat, tidak perlu hanya menyimpan prototipe, tidak perlu menyimpan seluruh data latih, cukup menyimpan vektor prototipe setiap kelas. Dan terakhir itu prototipe terus diperbarui selama proses latihan sehingga akan ada terjadi penyesuaian. Kekurangannya itu LVQ ini sensitif dia, pemilihan posisi awal prototipe yang tidak bagus
itu dapat menghasilkan hasil training yang buruk. Yang kedua itu bergantung pada learning rate. Jadi jadi setiap dataset itu pasti penggunaan learning rate-nya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan berpengaruh terhadap trainingnya. Yang ketiga itu perlu penentuan jumlah prototipe. Jadi jumlah prototipe yang sedikit itu menyebabkan keakuratannya kurang. Sementara kalau terlalu banyak dapat membuat hasil trainingnya tidak jelas, bingung. Nah, yang keempat itu potensi terjebak pada local optimum. LVQ bisa dapat berhenti pada solusi lokal dan tidak selalu menemukan solusi global terbaik. Yang kelima, kurang efektif untuk data yang sangat kompleks. LVQ ini dia data yang dimensinya tinggi atau pola yang sangat kompleks, itu LVQ bakal kurang efektif dibandingkan algoritma lain seperti SVM atau neural network. Oke, selanjutnya untuk simulasinya saya akan simulasikan di sini. Nah, di sini pertama untuk mengambil library-nya ada 6 Python, Pandas, sklearn, dan Matplotlib yang masing-masing ada kegunaannya. Kemudian di sini kita ada dataset berupa air quality. Nah, di sini air quality ada air quality. Seingat saya di sini ada 6 sensor dan 1 kelas. Kelasnya itu mewakili dari berurutan ya, ada normal situation, preparing, presence, dan cleaning activity. Dan untuk sensornya itu saya sedikit lupa apa. Nah, di sini dipisahin untuk X dan Y. Yang X itu untuk di training dan Y itu kelasnya. Maksudnya X itu data sensor, Y itu dari kelasnya. Di sini bakal dipecah nanti dari seluruh dataset. Nanti dipecah mana yang dipakai untuk training, mana yang dipakai untuk testing. Untuk training dan testingnya itu 80% data training dan 20% untuk testing. Nah, sini function untuk training seluruh data ya. Di sini dipanggil nanti. Nah, di sini function untuk apa? Untuk update dari bobot. Jadi sudah dilatih, nanti bakal tersimpan ya. Nanti lama-lama nanti bobotnya bakal berubah-berubah gitu sesuai dataset yang muncul. Ya, sesuai dari banyaknya yang dilatih untuk masing-masing kelas. Nah, di sini function untuk prediksi. Ketika sudah di training, maka kita boleh prediksi. Ini function untuk prediksi, jadi nanti bakal dicari mana kelas yang diprediksi nantinya sama LVQ ini. Di sini learning rate-nya saya bagi ada 6 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis. Dan ini untuk keakurasian masing-masing dari learning rate-nya. Karena kita juga mau cari mana learning rate terbaik yang digunakan untuk dataset ini. Kemudian di sini untuk testingnya dari masing-masing ya, dari masing-masing learning rate. Nanti kita akan lihat mana yang terbaik. Kemudian di sini untuk menampilkan masing-masing learning rate mana yang terbaik dari grafiknya. Nah, di sini juga untuk nampilin masing-masing di sini untuk nampilin distribusi data training. Jadi sebelum di training kita lihat dulu distribusinya serata apa distribusi datanya. Kemudian ini untuk kemudian di sini untuk di sini untuk cek learning di hasil learningnya itu
itu berapa persentase akuratnya dari masing-masing kelas. Ada 4 kelas kita kali ini. Nah, kemudian ini confusion matrix-nya untuk kita lihat nanti ada kotak-kotak gitu yang prediksi dan yang aktual. Saya bingung cara jelasinnya, tapi nanti kita lihat sama-sama gimana. Oke, di sini saya jalankan dulu programnya. Dikarenakan ada 7 kali training, pasti lama. Jadi mohon maaf agak ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu. Dia lagi training, makanya agak lama. Nah, sudah selesai training nih. Sekarang mau dicek masing-masing akurasinya bagaimana. Contohnya seperti learning rate 0,001 itu 83%, cukup kecil. Sebenarnya cukup kecil sih. Oh, keduanya sama aja. Keduanya sama aja presentasenya. Bagaimana yang ketiga? 0,01. Oke, menurun dia. Berarti jangan. Yang terbaik antara ini sama ini dulu untuk sementara. Untuk sementara ya. Yap, Mas, di sini masih yang terbaik untuk sementara. Dan kita lihat untuk yang selanjutnya, setahu saya 0,1. Oke. Ini yang sudah terbaik untuk saat ini. 0,1. Dan yang keenam, oh, lumayan naik. 0, learning rate 0,2 itu 86%. Cukup tinggi dibandingkan yang lain. Ini yang terbaik untuk saat ini 0,2. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini dari 0,01 sampai 0,01 sampai 0,5 itu turun dia. Pas masuk 0,1 naik, puncaknya di 0,2. Pas masukin 0,3 justru itu yang terendah. Berarti penggunaan terbaik learning rate-nya itu 0,2. Oke. Terus yang selanjutnya ini distribusi data training. Ini dari 4 kelas ya. Ini sebelum di training kita lihat dulu jumlah kelasnya ada berapa. Normal situation lebih dari 400. Itu yang paling banyak dan presence of smoke itu paling sedikit. Bahkan kurang setengah dari normal situation. Sebenarnya ini kurang baik datasetnya. Cuma yang saya ketemu datasetnya seperti ini. Dan ini confusion matrix-nya, tapi sebelum kita bahas ini, alangkah baiknya kita bahas di sini dulu. Oke, karena yang terbaik paket 0,2. Jadi ini adalah jadi ini adalah presentase testing dari masing-masing kelas dengan learning rate 0,2. Kita lihat presentase terbaik itu dari normal situation, itu 91% dari seluruh testing pada kelas normal situation, dan yang terendah itu presence of smoke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya di sini paling pekat, berarti di sini yang paling akurat dibacanya. Di sini cukup pudar, jadi kurang efektif. Jadi kalau dia prediksi yang nomor 3, kurang dia sebenarnya. Oke, mungkin dari saya begitu saja. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, mungkin begitu saja untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dari kami minta maaf. Dan selamat sampai jumpa.